Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amanda. Di sini kami akan menjelaskan materi pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Ramadhani dari kelas 11 F8 akan menjelaskan tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Tentang sejarah Islam yang dibagi dalam 3. 1. Periode klasik dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini dibagi lagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi, diintegrasi dan puncak kemajuan. Dari tahun 650 sampai 1000 Masehi adalah fase Islam menyebar dengan pesat atau ekspansi melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol pada daerah barat dan Persia sampai ke India pada daerah timur. 2. Fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi, yaitu fase umat muslim mulai melalui pecah karena masalah politik. Kedua, periode pertengahan dari tahun 1550 Masehi sampai 800 Masehi. Periode ini juga memiliki 2 fase. Pertama, fase kemunduran 1250 sampai 150 Masehi. Fase ini lanjutan dari perpecahan kaum muslimin, sistem khalifah sudah tidak diterapkan lagi. Kedua, fase ketiga kerajaan dari tahun 1500 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan yang dimasuk adalah kerajaan Utsmani yang berada di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. 3. Periode modern Islam dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang adalah masa kebangkitan setelah kemunduran panjang. Umat Islam mulai sadar akan ketinggalan mereka dari barat, terutama dalam ilmu dan teknologi. Penyebab kemunduran antara lain lemahnya pemaham agama, runtuhnya kepemimpinan politik Islam, dan menyimpan dari ajaran Al-Quran dan hadis. Muncul gerakan pembaharuan dan modernisme. Islam mengajak kembali pada ajaran Islam yang murni sebagai usaha membangkitkan umat. Namun, sejak runtuhnya khalifah pada 1924, umat Islam terus menghadapi perpecahan dan kelemahan. Tokoh Islam yang pertama adalah Rifa'ah Baidawi Rafiat At-Tatawi, 1801 sampai 1873 Masehi. Ia adalah tokoh yang berhasil menerjemahkan lebih dari 1000 karya berbahasa Perancis ke dalam bahasa Arab, sehingga umat Islam dapat mengetahui ilmu-ilmu yang membawa kemajuan bagi bangsa Barat. Rifa'ah Baidawi Rafiat At-Tatawi merupakan pemimpin majalah Al-Wakal Al-Misriyah yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha sebagai media untuk menyebarkan ide-ide pembaruan dan pemikiran-pemikiran Barat. Tokoh Islam yang kedua yaitu Muhammad Ali Pasha, 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir tahun 1765 di Kawala di Yunani. Muhammad Ali Pasha banyak melakukan inovasi yang sangat berpengaruh, yaitu berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir. Hal inilah yang menjadi landasan munculnya tokoh pembaruan Islam pada masa berikutnya. Tokoh yang ketiga ada Muhammad Abduh, 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di sebuah desa di Subrakit, Mesir tahun 1849. Saat itu, Mesir masih di bawah kekuasaan Muhammad Ali. Semasa hidupnya, Abduh banyak menulis buku-buku majalah, surat kabar, dan brosur-brosur. Buku-buku yang ditulis contohnya Al-Islam, Din Al-Ilm wa Al-Madaniyah, Risalah Al-Tahwid, dan Makamat Badi Al-Zaman Al-Hamdani, dan lain-lainnya. Yang keempat, ada Rashid Ridha, 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha lahir pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah di Kalamun, suatu desa di Lebanon. Rashid Ridha adalah manusia yang berpikiran bebas, tidak mau menerima suatu pemikiran yang tidak masuk akal dan berlandaskan argumentasi yang kuat. Ia memiliki naluri yang kokoh untuk mengetahui yang hak. Rashid Ridha, sebagaimananya Muhammad Abduh, menghargai akal manusia. Akal dapat digunakan dalam hal yang berkenaan dengan hidup masyarakat dan tidak terhadap hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Yang kelima ada Sultan Mahmud II, 1785 sampai 1839 Masehi.
Sultan Mahmud II lahir di Konstantinopel, Kekaisaran Ottoman pada 20 Juli 1785. Ia adalah putra bungsu dari Sultan Ottoman ke-27 Abdul Hamid I dan istrinya Naksidil Sultan. Pada 1808, ketika Mahmud II berusia sekitar 23 tahun, ada sebuah konflik di dalam istana, di mana saudara tirinya yaitu Mustafa IV membuat rencana eksekusi untuk sepupunya, Sultan Selim III. Pemimpin pemberontakan adalah Alemdar Mustafa Pasha yang kemudian menjadi Menteri Mahmud II. Dalam peristiwa ini, Selim III wafat, sementara Mahmud II disembunyikan oleh ibunya agar tidak menjadi korban selanjutnya. Tidak lama kemudian, Mustafa IV berhasil digulingkan dan Sultan Mahmud II diangkat menjadi khalifah pada tahun 1808. Yang keenam ada Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1838. Karena itu di belakang namanya melekat sebutan Al-Afghani yang menunjukkan dari wilayah di mana ia berasal. Karirnya dimulai sejak ia berusia 22 tahun ketika ia diangkat sebagai pembantu Pangeran Dos Ali Khan. Al-Afghani resah melihat umat Islam yang tidak bersatu dan terbelakang. Oleh karena itu, ia mengumandangkan ide Jamiah Islamiyah, juga menggelorakan semangat pembaharuan dengan membuka pintu ijtihad dan melakukan gerakan kembali kepada Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagi Al-Afghani, umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran agamanya dan banyak mengikuti ajaran dari luar Islam. Agama Islam menjadi sekedar ucapan lisan dan tulisan di atas kertas, tidak diwujudkan dalam kenyataan. Kemunduran umat Islam juga disebabkan karena perpecahan internal yang melahirkan berbagai kelemahan. Yang ketujuh ada Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1877. Ia berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Muhammad Iqbal adalah sosok pemikir multidisiplin. Sebagai pemikir muslim dalam arti yang sesungguhnya, Iqbal telah merintis upaya pemikiran ulang terhadap Islam demi kemajuan kaum muslimin. Hukum dalam Islam menurut Iqbal tidak bersifat statis, tetapi juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran senantiasa mengajarkan serta menganjurkan pemakaian akal terhadap ayat atau tanda-tanda yang terdapat pada alam. Contohnya seperti matahari, bulan, bintang, pergantian malam, dan lain-lain. Karakter yang berpikir dinamis adalah karakter berpikir yang bersifat kritis dan kreatif, yang terus berkembang dan maju. Sehingga orang yang berpikir dinamis tidak akan merasa tertinggal. Yang ke-8 yaitu Kiai Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923 Masehi. Kiai Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Ayahnya bernama Kiai Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Ibrahim. Ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali sanga yaitu pelopor penyebar agama Islam di Jawa. Kiai Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Tokoh yang terakhir yaitu Kiai Hasyim Asy'ari 1871 sampai 1947. Kiai Hasyim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 atau bertepatan dengan 12 Zulkaidah tahun 1287 Hijriah di Gedang Desa Tambarkejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hasyim hidup dalam lingkungan pesantren. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren. Ayahnya Kiai Hasyim, Kiai Asy'ari, adalah pendiri pesantren Keras, Jombang, sementara kakeknya dari jalur ibu, Kiai Usman, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang. Sementara kakeknya yang bernama Kiai Syihah dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras, Jombang. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia dan hikmah belajar peradaban Islam. Pertama, pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Gerakan pembaruan Islam juga berpengaruh di Indonesia. Ide-ide pembaruan masuk melalui perdagangan Arab dan jamaah haji di Indonesia. Tokoh seperti Syekh Ahmad Surkarti membawa pembaru lewat organisasi seperti Jamiatul Khair dan Irsyad. Jamaah haji yang melihat pembaruan di luar negeri menginspirasi perubahan di tanah air, terutama di Minangkabau yang menjadi pelopor penerapan pembaruan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Hikmah belajar peradaban Islam masa modern.
Dari sejarah Islam modern, kita bisa mengambil pelajaran penting seperti: pertama, menjaga akidah dan tauhid; dua, memperkuat persatuan umat; tiga, menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi; empat, menjaga kemuliaan ajaran Islam dan pengaruh luar yang menyimpang. Umat Islam harus menjauhi bid'ah, khurafat, dan takayul, serta menyelesaikan budaya luar selama tidak bertentangan dengan syariat.